Farid. Farid, buka pintunya dong, Farid. Udah, jangan ketok-ketok lagi. Farid. Melati, bukannya kamu harusnya di nikahan impianmu? Aku mohon banget sama kamu, tolong bantu aku. Aku benar-benar hilang. Cara lain lagi, tolong bantu aku. Sekarang kamu istri keluarga Santoso. Gak usah pura-pura kasihan di depan aku, minggir. Farid, aku mohon banget sama kamu. Aku benar-benar butuh uang ibuku itu. Kamu dorong Ratna jatuh, bikin dia masuk rumah sakit dan koma. Kamu sengaja nikah sama aku, cuma demi uang, ya? Kamu pakai alasan ibu angkat lagi, sakit buat minta duit juga? Melati, kok kamu segitu jahatnya sih? Bukan kayak gitu. Kakak beneran bukan aku yang dorong jatuh. Dia sendiri yang mau ngancurin bukti perselingkuhannya. Terus fitnah aku. Jangan kamu hina Ratna. Orang tua kamu bilang sebelum kamu hilang, kamu itu tukang bohong dari dulu. Aku dulu nggak percaya, ternyata aku yang bego. Farid, kalau kamu nggak mau percaya sama aku, sebagai istri kamu, pinjemin aku uang, yaitu uang buat nyelamatin nyawa, Farid. Direktur Santoso, kalung yang Bapak pesan sudah jadi. Saya antar ke Ratna sekarang. Farid Santoso, kenapa kamu gampang banget ngasih kalung sama hal itu? Buat Ratna Prameswari. Tapi 1 juta aja kamu gak mau pinjemin ke aku? Apa hakmu dibandingkan Ratna? Nggak boleh. Penyakit mama masih butuh biaya. Melati, kamu nggak boleh jatuh. SE. Mas, jangan bersuara dulu. Aku mau alihkan perhatian orang jahat. Namamu siapa? Aku bakal balik buat cari kamu. Lewat sini. MA, Melati. MA. Melati, jangan pura-pura lagi. Jago banget pura-pura, ya? Apa kamu punya hati? Gak bisa pinjam uang, terus pura-pura mati mau nipu aku gitu? Kamu pikir, apakah nenek bakal paksa aku beri uang? Seperti dulu paksa nikah? Nggak ada. Kamu gak bakal berhasil. Biaya rawat inap udah aku bayarin. 1 juta itu, kamu gak bakal dapat sepeser pun. Kenapa cuma kamu? Di mana keluarga kamu? Dok, saya mau keluar dari rumah sakit. Pindahkan biaya rawat inap ke nama Ibu Siti, ke atas nama ibu saya, Ibu Siti. Keluar dari rumah sakit? Nggak bisa. Kamu cuma punya 1 tahun lagi hidup. Kalau begitu, aku nggak butuh pengobatan. Pikirkan diri dan kandunganmu yang baru 2 bulan. Anak. Maksud kamu, aku hamil? Penyakit jantungmu parah. Sebaiknya gugurkan kandungan ini. Nggak boleh. Ini anak aku sama Farid. Aku harus jaga dia, Kak. Kok kamu tegas sama Farid? Kalau bukan kamu, pasti aku tidur di samping Farid. Pasti aku. Anak yang aku kandung juga, udah pasti anaknya Farid. Melati, kamu udah untung masih pura-pura polos. Aku nggak begitu. Melati, kamu ngapain sih? Kak. Ratna, Ratna, kamu baik-baik? Ratna, Farid. Aku barusan bilang ke Melati, kalau aku hamil anak kamu, aku cuma mau dia merelakan kita. Tapi dia... Ratna, Bukan gitu, Farid. Dengerin aku dulu. Aku beneran nggak begitu. pergi kamu. Farid, kalau kamu tahu aku hamil anak kamu, bisakah sedikit ubah pandanganmu tentangku? Farid, aku mau ngomong sesuatu. Kok kamu ada di sini? Melati, lihat akibat perbuatanmu. Melati Arimbi, lihat akibat perbuatanmu. Bukan seperti itu. Aku tidak menjiplak. Sudah lihat desainku.
Kenapa pikir aku jiplak kayak Ratna Prameswari? Mengapa aku harus percaya padamu? Farid, kalian jangan bertengkar gara-gara aku. Melati, jangan salahkan Farid. Dia hanya marah, makanya bicara begitu. Jika kamu merasa sakit, kamu maki aku saja. Jangan terlalu baik, beri batasan. Perempuan jahat seperti dia. Semua yang dia lakukan ke kamu, aku bakal balas buat kamu. Saya mama sekarang cuma punya kamu. Kamu benar-benar totalitas pura-pura sakit sekarang. Ada perlu? Kalau tidak, silakan keluar. Mulai hari ini Ratna tinggal di sini. Layani dia dulu, baru boleh istirahat. Kenapa harus begitu? Aku ini nyonya rumahnya, bukan pembantu dia. Ratna, gara-gara kamu kaki hampir patah, sekarang anaknya hilang. Melati, ingat baik-baik. Kamu sedang menebus dosa. Aku kasih tahu, bukan untuk diskusi. Silakan pergi kalau tidak mau lakukan ini. Adik kesayanganku. Kamu mau pergi kemana sih? Mau kemana? Ada urusan denganmu? Aku ini kakak kandungmu, loh. Melati, walaupun dulu memang gara-gara aku kamu sempat hilang. Tapi saya tulus padamu. Bagaimana jika kita berdamai? Gimana menurutmu? Sudahlah, aku nggak percaya sama sifatmu. Oke. Anakmu sehat-sehat aja kok. Kamu harus istirahat banyak tiap hari. Oh iya, ibumu tahu soal jantungmu. Kondisinya nggak stabil. Mau jenguk dia? Aku lagi nggak ada waktu. Dokter, tolong bilang ke ibu saya kalau saya hanya berpura-pura. Saya pura-pura sakit untuk menipu keluarga Santoso. Saya berpura-pura sakit untuk dapat uang dari keluarga Santoso. Ini cuma trik. Farid, jangan marah dulu. Siapa tahu teman susterku yang salah info. Aku juga bingung. Kamu baik banget. Gimana Melati tega bohongin kamu? Kenapa? Farid, coba pikir lagi. Pasti ada salah paham. Melati bukan orang seperti itu. Perempuan tak tahu diri. Mas-mas yang dulu, kan? Mas. Masih mau pakai uangku buat abangmu? Aku yang udah nolongin kamu. Tahu nggak kamu lupa ya? Melati Arimbi sampai sekarang pun masih mau ambil jasa Ratna dan bohongi aku? Aku nggak pernah bohongin kamu. Berpura-pura sakit agar masuk keluarga Santoso dan dapat uang. Semua ini cuma rencana aku. Kamu jebak aku. Sampai kapan kamu terus bikin onar begini? Gak nyangka kamu begini, bikin jijik. Kita cerai saja. Farid. Kenapa sih kamu mau cerai sama aku, Farid? Sisa waktuku cuma setahun lagi. Melati Arimbi, kamu sendiri bilang Farid mau cerai sama kamu. Kenapa masih nempel sama dia? Karena ada dia. Makanya kamu gak mau ceraikan, bener gak? Jangan sentuh aku. Kamu lagi cari ini ya? Kamu itu terlalu tinggi hati. Mau lawan aku, kamu sama anak kamu. Cuma punya nasib mati. Halo, Ini keluarga Melati Arimbi. Melati lupa ambil obat. Apakah kalian bisa datang untuk ambil obat jantung baru? obat jantung. Melati sakit jantung? Dia nggak cerita ke kamu? Kok bisa? Jantungnya parah, dan dia sekarang hamil. Hanya setahun lagi hidupnya. Keluarga kamu kok nggak ada yang peduli sama dia? Gak mungkin. Kamu bohong ke aku kan? Kenapa cuma setahun lagi? Mana mungkin dia hamil? Dia nggak mungkin hamil. Saya tak peduli masalah kalian.
Lebih baik kamu bujuk dia jika keluarganya. Mulai pengobatan, mungkin masih ada harapan untuknya. Udah kayak gini. Kamu masih aja kerja sama dia buat nipu aku? Ayo ngomong, dia kasih kamu berapa? HMPH. Kamu aneh, dokter saja tak kamu percaya. Bukan dia yang menolak berobat. Tak ada yang percaya dia sakit. Kalian tunggu dia mati saja. Jangan percaya dia. Dia pasti bohong. Belum cukup sering dibohongi? Jangan percaya sama dia. Dia itu matre banget. Rela berkorban demi uang. Dia pasti punya rencana. Pasti di sana. Kalau kamu terima surat ini, berarti Mama udah pergi ke surga. Karena kamu, MA. Papa sibuk kerja banget, kadang lupa hidupmu, nak, tapi harus ingat selalu. Tidak percaya. Ragu. Bawa dia ke rumah sakit segera. Penyakitnya parah. Dokter, kalau dia kambuh dan gak sempat minum obat, gimana? Bisa meninggal. Aku penyebab kematiannya. Farid, jangan kayak gitu dong. Ini bukan salah kamu lajian. Kami sudah minta orang mencari, pasti ketemu kok. Ratna, tolong ceritakan apa yang terjadi hari itu sebenarnya. Farid, kamu bikin aku sakit hati. Hari itu setelah kamu pergi, aku langsung nyusul. Tapi kamu nyetirnya terlalu kenceng, aku gak bisa ngikutin waktu aku balik lagi. Melati udah gak ada. Santoso, semua area sudah dicek, belum ada kabar ibu. Terus cari kalau hidup, aku mau lihat dia. Aku ingin lihat jenazahnya. Farid, Melati itu udah dewasa, pasti dia gak kenapa-kenapa kok lajian. Apakah kakaknya selalu baik padanya? Siapa tahu dia udah hubungin kakaknya dan pergi bareng. Mungkin ibu angkatnya tahu di mana Melati. Kamu pikir aku gak cari? Ibu angkatnya ikut hilang. Dia benci banget sama aku. Dia sama sekali gak mau kasih kabar. Alamat ibu angkat sudah ditemukan, Pak Santoso. Oke, kita berangkat sekarang. Maaf, Pak Santoso belum bisa sekarang. Sedang ada acara duka di rumah. Siapa yang meninggal? Itu ibu. Aku yang sudah nolongin kamu. Kamu lupa ya, aku gak pernah bohong sama kamu. Ternyata beneran kamu yang nolongin aku. Belum meninggal? Kenapa mau dikubur? Farid Santoso, kamu jahat sekali. Kamu udah bikin adikku mati. Masih punya muka aja datang ke sini. Pergi sana. Cepat pergi. Jadi kamu laki-laki itu. Ternyata dia kakaknya. Gila, gue emang keterlaluan. Adikku tuh cewek sekuat itu. Kamu yang bikin dia sampai mati. Kamu tahu? Dia hamil anakmu. Kamu tega bikin dia mati? Gak. Aku gak maksa dia. Farid Santoso. Dasar pengecut kamu. Ibu kamu penyakit. Perlu dirawat di RS, butuh 100 juta. Adik saya ke rumah Ratna dan berlutut 3 jam. Akhirnya diusir, tak ada jalan lain lagi. Dia datang mencari kamu. Tapi kamu, kenapa kamu temui dia? Sudah, lupakan. Farid, tolong banget sama kamu. Saya benar-benar butuh 100 juta. Jangan hina Ratna. Adikku sempat memohon, lindungi anaknya. Selamatkan anaknya,
Dia siap korbankan nyawa. Kamu dan anak kalian. Dasar pengecut. Tidak. Kamu bohong ke saya. Dia sebenarnya belum meninggal. Berharap dia hidup atau curiga padanya? Tak pernah curiga padanya. Saya mau bawa dia pergi. Minggir. Minggir kamu dari sini. Sudah sadar, ya? Kabarnya ini adalah pertama kalinya Direktur Santoso menghadiri acara publik setelah setahun bikin orang senang. Melati, kok kamu masih sibuk aja sih? Memang dokter bilang operasinya sukses banget, tetap jaga kesehatan? Ya, jadi khawatir kalau kamu terus begini. Loh, Rizal disebut keras hati oleh banyak orang. Padahal jelas-jelas itu cuma gosip. Tenang aja, kondisimu udah oke kok. aku tahu kamu kerjaan memang penting. Tapi kita nih tetap harus ingat buat istirahat juga. Ayo makan, yuk. Aku ngerti kok. Desainnya sebentar lagi selesai. Begitu ini kelar aku pasti istirahat yang benar. Rizal, makasih banget. Ya, tanpa kamu aku nggak akan jadi seperti sekarang. Nona besar, ayo makan dulu soalnya. Kalau makan sehat, jadi putih dan gemuk, bisa balas kebaikanku. Ayo makan. Iya. Harry Arimbi dipastikan akan terbang ke kota Surya. Direktur Santoso, sudah setahun berlalu istri Anda sepertinya tidak mungkin. Apa yang nggak mungkin? Dia pasti masih hidup. Jangan katakan itu lagi pada saya. Pesawat menuju kota Surya. Penumpang, segera menuju gate untuk naik pesawat. Wiradana. Kamu bikin saya sungkan, datang sendiri ke sini. Telepon saya bisa ambil sendiri. Biar saya sekalian olahraga sedikit. Desain dan contoh baju lomba kali ini. Coba lihat. Saya percaya sama kamu. Kemampuanmu sudah tak diragukan lagi. Kamu yakin gak mau ikut lomba ini? Karya ini punya peluang besar untuk menang. Menang nanti, naik panggung terima penghargaan. Sudahlah. Kamu kan tahu sendiri kondisi saya. Setelah pernah difitnah menjiplak, harus pakai nama samaran saat lomba. Demi grup Wiradana, saya tak tampil di publik. Pastikan kamu menonton siaran langsung nanti. Naik panggung terima hadiah. Saya bawa papa nama Melati. Kamu terima penghargaan dari jauh. Oke, saya pasti nonton siaran langsung. Kamu sudah tiba, Pak? Baik, saya tahu. Oke, saya pergi dulu. Arimbi hidup. Arim. Melati Arimbi, kamu pasti masih hidup. Aku rindu banget, MA. Adik kecil. Kak, aku nggak apa-apa kok. Aku udah lama banget bisa move on. Cobalah pulang sebentar. Mama kita kangen kamu. Oke. Desain grup Wiradana kali ini pasti juara pertama tanpa ragu. Tunggu, ada apa ini? Desain grup Wiradana kok mirip banget dengan desain grup Gemilang ini, sungguh mengejutkan. Kasus plagiarisme terungkap di lomba. Kenapa desain grup Wiradana bisa sama persis dengan desain grup Gemilang? Sangat mengejutkan. Plagiarisme terungkap di lomba ini. Reputasi grup Wiradana bisa saya jamin. Desain kami
Gak mungkin ada unsur plagiarisme. Kalau begitu, saya juga nggak bisa berbuat apa-apa. Grup Gemilang sudah sangat terkenal. Desainer mereka lulusan kampus top, kecil kemungkinan nyontek. Host, saya mau tanya, kalau menurut Anda, lulusan kampus ternama gak mungkin plagiat gitu? Kalau Anda bilang begitu, saya pasrah. Kalau Anda bilang nggak plagiat, harus ada buktinya dong. Bukti sudah saya punya. Bukti yang membuktikan. Desainer grup Wiradana, itu saya. Karya kali ini semuanya hasil desain saya sendiri. Apakah kamu belajar desain dari grup Wiradana? Apa pendapatmu tentang karyamu mirip desainer jenius Wei Guang? Saya tak kuliah di universitas terkenal. Pihak mereka yang meniru desain saya, bukan sebaliknya. Bukan begitu. Saya tidak menjiplak, Farid. Kamu sudah lihat desain yang saya buat. Mengapa masih pikir saya tiru karya Ratna? Aku salah menuduhmu hari itu. Kali ini aku pasti akan melindungimu. Kemampuan dan bakat desainer, kemampuan tak tergantung gelar. Semoga semua yang hadir di sini bisa melihat kemampuan kami sebagai desainer, bukan sekadar selembar ijazah. Bisa saya buktikan ucapanku. Semua karya saya berasal dari satu set desain asli. Bisakah Wei Guang juga menunjukkan set desain asli yang sama? Selamat ya. Luar biasa sekali. Para juri sepakat. Grup Wiradana sangat orisinal. Grup Wiradana juara 1. Desain Wei Guang dibatalkan. Selamat. Terima kasih, Rizal, atas kepercayaanmu padaku. Jarang sekali kita dapat penghargaan, Melati. Kita harus rayakan. Tunggu di sini ya. Oke. Hati-hati. Kamu baik-baik? Masih hidup beneran? Iya. Aku masih hidup. Maaf ya, bikin kamu kecewa. Farid Santoso. Sekarang kami sudah putus hubungan. Jangan sentuh aku. Mengapa kamu tak beritahu aku? Kenapa aja Ibu Siti dan kakakmu bohongin aku? Melati Harimbi, kamu tahu nggak? Setahun ini hidupku kayak gimana? Jawab dong. Ngomong dong. Mengapa buat cerita begini? Kenapa? Mau jelasin sesuatu ke aku? Aku sudah jelasin semuanya. Dengerin baik-baik. Istri yang dulu, Melati Harimbi, wafat setahun lalu. Sekarang, aku yang berdiri di depan kamu ini, udah gak ada hubungannya sama kamu. Aku gak mau lihat kamu lagi. Tolong lepaskan aku. Aku nggak mau. Belum tanda tangan cerai. Kamu tetap istri aku. Kamu ngerti nggak? Aku nggak ngerti. Farid Santoso. Kenapa kamu bisa seegois itu? Sebenarnya kamu masih mau aku gimana lagi? Haruskah aku mati agar kamu berhenti? Bukan begitu. Aku nggak pernah mau kamu mati. Berani jujur sama hati nuranimu? Bilang kamu nggak pernah kepikiran pengen aku mati? Lupa ya dulu. Kamu gimana hina-hina aku? Aku beda darimu. Kamu pikir aku ini peliharaanmu? Jika Ratna Prameswari yang kamu cintai, ya udah, aku doain kalian langgeng. Jangan ganggu hidup aku lagi. Bukan gitu, Melati. Waktu itu aku selalu pikir, Ratna Prameswari yang menyelamatkanku, makanya aku sangat dekat dengannya. Aku tahu aku salah, ternyata yang nyelamatin aku itu kamu. Beri aku satu kesempatan lagi untuk menebus kesalahan. Aku mohon. Anakku aja udah nggak ada, tapi kamu minta kesempatan kedua? Farid Santoso. Apa yang kamu lakukan ini? Bikin orang jijik banget. Ada apa, Direktur Santoso? Kamu sama dia ada hubungan apa? Pak Farid, sekarang aku sangat senang. Jadi tolong jangan ganggu aku lagi. Ayo, kita pergi. Semua sudah diatur dengan baik di pusat. Di sana ada nenek yang memimpin. Tidak akan ada masalah. Ayo, kirim ini ke bagian hukum. Santoso dear, Anda benar-benar mau kerja di cabang sini?
Ini juga terlalu. Setahun. Setahun untuk dapat maaf. Jika tidak, saya menyerah. Saya akan menyerah. Farid, Kenapa kamu datang ke sini? aku kangen sama kamu. Loh, mau buka usaha di sini? Ya, aku cepat kemas barang buat temani kamu. Jangan. Pulang sana. Jangan buat onar. Aku nggak mau pulang. Farid, kamu dulu nggak gitu ke aku. Aku tahu waktu itu aku bohongin kamu. Dulu aku masih kecil sekali. Aku benar-benar nggak tahu apa-apa. Farid, makanya aku beneran suka sama kamu. Mulai lagi dari awal, gimana? Jangan tarik-tarikannya. Rapat pimpinan segera dimulai, Pak Santoso. Ratna, dulu aku yang salah ke kamu. Aku nggak setia? Jangan cari aku lagi mulai sekarang. Kenalkan, ini direktur baru kita. Halo semuanya. Saya Ratna Prameswari. Adikku yang baik. Tidak tahu malu kamu itu, demi dapetin Farid Santoso, berani juga kamu pura-pura mati, cara kotor. Ratna Prameswari, kamu salah paham deh. Ratna yang dulu, anak buangan, memang sudah mati. Melati Arimi sekarang, tak terkait keluarga Ratna atau Santoso. Mohon, Bu Ratna, jangan sok akrab sama aku. Jujur aja, bikin enek. Melati Arimbi, beraninya kamu bicara begitu padaku. Udah aku bilang, Melati Arimbi yang dulu udah gak ada. Sekarang, gak bakal jadi orang yang selalu nurut dan jadi korban terus. Melati Arimbi, kamu pikir kamu siapa sih? Emang pantas ngelawan aku? Dulu di keluarga Ratna, kamu selalu di bawahku. Sekarang di kantor, kamu tetap aja kalah sama aku. Gitu ya? Kita lihat aja nanti, lihat aku bikin kamu kalah. Posisi Bu Ratna di kantor. Tenang aja, tenang aja. Aku bakal kasih kamu pelajaran biar kamu tahu rasanya jadi pecundang. Melati. Melati, ke ruang sample, cek stok dulu, ya. Oke, sebentar. Kenapa? 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 Ada apa ini? Paul, aku di sini. Melati. Rizal, kok kamu ada di sini? Bukannya kamu yang ajak aku? Iya. Tadi aku mimpi. Orang yang paling kuhindari malah bantu aku. Untungnya kamu. Melati, kamu baik-baik? Ada yang sakit? Rizal, untung ada kamu. Apa benar nggak apa-apa? Mau istirahat lagi? Kerja lebih penting, nggak apa-apa. Ibu, dengar ibu sudah keluar RS, ya? Direktur Santoso minta saya bawakan hadiah. Hadiah ini dari Direktur Santoso untuk ibu. Mohon diterima, ya? Di mana Direktur Santoso? Beliau ada di bawah. Farid,
Maksudmu apa? Kamu pikir uang bisa beli aku begitu saja? Kamu harus rendahin aku begini? Aku dengar kamu keluar RS, cuma mau tahu kabarmu. Salah? Cara kamu perhatian? Aku beda sekali dari wanita yang bisa dibeli uang. Kamu pikir aku serendah itu? Memang serendah itu? Ya, jangan sampai aku lihat kamu lagi. Melati Arimbi. Melati. Kasihan Melati diganggu orang sepertimu. Coba sekali lagi. Jangan ganggu Melati lagi. Lo nggak ngerti dia sama sekali. Lo punya hak apa ngomong kayak gitu? Gue ini suaminya Melati Arimbi. Rizal, lo ikut campur urusan orang lain. Gak malu apa? Kamu nggak tahu cara menyayangi orang. Kasihan sekali. Aku antar kamu ke kantor. Melati, ayo naik mobil. Maaf, Pak Farid. Tolong beri aku satu kesempatan. Pak Ratna, si Kedi ini masa nggak bisa lihat jam? Sekarang udah jam pulang kerja. Di sini gue yang atur. Hari ini kamu nggak selesai. Nggak boleh pulang. Kekanak-kanakan banget. Asal bisa bikin lo nggak nyaman, gue nggak peduli. Direktur Rizal, aku mau ngobrol sebentar sama kamu. Soal Melati dan Farid. Jangan ketawa ya. Sebenarnya aku ini istrinya Farid Santoso. Melati. Justru dia yang merusak hubungan kita. Melati Arimbi wanita yang merusak hubungan aku dan suamiku. Tidak mungkin. Aku nggak percaya. Masa aku mau pakai mengancam dia dengan pernikahanku? Aku cuma mau kamu bantu pisahkan Farid dan Melati. Rizal pasti juga tak mau Melati terus-terusan diganggu tanpa alasan, kan? Kamu mau aku ngapain? Besok saja kita mampir. Sudah malam. Udah pergi? Halo, Rizal Wiradana. Melati, bantu aku ikut acara minum-minum. Semua datang berpasangan, cuma aku yang jomblo. Jadi pasangan aku malam ini. Oke. Kalau gitu aku rela nemenin kamu malam ini. Farid, kamu nggak pengen ketemu aku? Ya? Aku tak mau bicara. Farid, kenapa kamu tega? Aku tinggalkan keluarga dan teman. Datang ke kota ini, semuanya demi kamu. Aku cuma pengen satu kesempatan buat balikan lagi. Boleh nggak? Dulu kukira yang selamatkan aku itu Ratna. Makanya aku selama ini baik banget sama dia. Aku sadar aku salah. Orang yang nyelamatin aku itu kamu. Kasih aku kesempatan nebus kesalahan, ya? Farid Santoso, apakah ini cara menebus dosa? Pembohong munafik. Berdiri. Ratna Prameswari, dengar ya, aku gak ada urusan lagi sama kamu. Jangan ganggu aku. Melati kenapa? Nggak apa-apa kok. Rambutmu berantakan, jangan gerak. Ada masalah? Melati, kenapa kamu pukul Farid? Pukul aku. Kamu rela demi cowok itu? Tenang dulu. Bagaimana aku bisa tenang? Aku lihat dia sendiri. Rela aku mesra dengan pria lain? Dipasangin topi hijau gitu aja? Kamu itu milikku.
Aku nggak pernah jadi milik kamu, Farid Santoso. Kalau kamu udah punya pilihan, jangan setengah-setengah. Kalau enggak, aku makin meremehkanmu. Melati. Farid, sakit gak? Melati. Selamat ya, karyamu diakui. Desainer pendatang baru terbaik di lomba desain. Itu tuh kayak Oscar-nya dunia fashion. Kebetulan aja kok. Kamu pasti bisa lebih dari sekadar duduk di sini dengan kemampuanmu. Halo, Bu. Ratna, sebenarnya kapan sih? Bisakah kamu dapatkan Farid Santoso untuk menikah? Keluarga Prameswari tak bisa menunggu lama. Tahu. Farid Santoso sudah benar-benar ingin balikan. Pengen balikan sama Melati Arimbi. Melati bawa sial bagi keluarga Ratna. Harusnya dia mati di luar biar beres. Iya. Cuma kalau dia benar-benar mati baru beres semuanya. Ah, Oke, hati-hati, ya. Melati, jangan takut. Kamu baik-baik aja, kan? Aku. Farid. Farid. Gimana kamu, Farid? Kamu baik-baik saja. Farid. Farid, kamu gak apa-apa. Farid, kamu ketawa kenapa? Yang penting kamu baik-baik. Farid. Bu. Panggil saja aku Melati. Lukanya sudah ditangani kok. Aku pamit dulu ya. Jangan pergi. Tolong jangan, aku mohon. Maaf. Halo. Maaf, tolong datang ke rumah sakit sebentar. Direktur Santoso sulit diajak kerjasama. Luka Anda belum pulih, Pak Santoso. Pergi dari sini. Keluar RS. Farid Santoso. Kamu kekanak-kanakan. Gak ada yang peduli. Sakit ya biarin aja. Bisakah kamu berhenti sebentar? Kalau tanganmu rusak gimana? Aku bakal nurut kalau kamu temenin. Jangan kelewatan deh. Terserah tanganmu. Maaf aku gak bisa temenin. Melati. Aku dulu keterlaluan. Gak sadar kamu banyak menderita. Kasih aku kesempatan lagi untuk mencintaimu. Melati Arimbi. Dulu aku terlalu egois. Gak pernah lihat masalah dari sisi kamu. Baru setelah kamu pergi. Aku sadar kamu udah banyak banget menderita. Aku tahu aku salah. Bisakah beri aku kesempatan? Sekarang ngomong gini ada gunanya. Aku sudah sama Rizal Wiradana. Aku tahu tatapanmu saat jatuh cinta. Aku paling paham. Meskipun dia nggak ada, aku tetap nggak cinta kamu. Aku nggak minta kamu cintai aku. Aku yang akan mengejarmu. Jangan paksa aku pergi lagi, ya? Udah malam nih. Aku harus pulang dulu. Melati Arimbi. Ya udah, aku anggap kamu setuju aja. Ternyata,
Dia benar-benar ingat makanan favoritku. Bagian ini yang paling enak, nih. Makasih. Halo, Kak. Mama ulang tahun sebentar lagi. Kamu pulang? Aku tahu aku salah. Beri aku satu kesempatan lagi. Kak, aku cek jadwal dulu. Jika sempat, aku akan rayakan ultah Mama. Iya? Bu lihat, semua gara-gara ibu. Melati kini hidup lagi. Farid dan dia hampir balikan lagi. Kalian gak biarkan dia mati di luar. Lebih baik dari sekarang. Dia balik buat rebut semua milikku. Jangan marah, Bu juga kaget. Nasibnya si pembawa sial itu bagus sekali. Melati, ibu angkatnya yang suka ikut campur, sudah tiada. Iya. Ibu angkat. Bu, akhir-akhir ini aku dengar kabar menarik. Lagi-lagi kenapa tiba-tiba demam? Bunga, aku mau minum air. Bisa suapin aku? Minum aja, yuk. Jangan pura-pura kasihan di depan aku. Aku. Senangnya begitu bangun bisa langsung lihat kamu. Tunggu dia sebentar ya. Masih sempat naik pesawat untuk ulang tahun Mama. Halo, Kak. Adik kecil Mama kita kecelakaan mobil. Apa? Halo, Melati. Rizal. Tolong bantu aku. Di mana kamu? Melati, gimana keadaannya? Masih di ruang ICU. Semua ini salahku. Mama bilang Melati sibuk, maksa ajak dia ke sini. Rayain ultah bareng, awalnya mau kasih kejutan Melati. Baru turun pesawat, langsung kejadian. Bukan salahmu kok. Dokter, bagaimana kondisi ibu saya? Dokter. Untung kalian bawa ke sini cepat. Luka kecelakaan mobil stabil. Tapi pasien, belakangan ini imunitasnya turun banget, kan? Ada demam juga? Iya. Mama saya memang sering flu akhir-akhir ini. Keluarga harus tahu ini. Kami sudah cek, ibu Anda mengidap leukemia. Kalian harus siap-siap. Melati. MA. Keluar dari RS. Segera kumpulkan dana untuk pengobatan. Kami juga cari donor transplantasi. Melati, ambil aja. Ini ada 100 juta. Pakai dulu aja. Gak bisa. Rizal, aku banyak utang, gak bisa terus begini. Kartu ini ada 10 juta. Anggap ini hadiah kecil dariku, jangan ditolak. Rizal, honor naskah nanti buat bayar semua. Oke. Halo. Adik, donor yang cocok udah ketemu. Maaf, kamu tak boleh pergi. Donor yang cocok adalah bukan cuma Ratna Prameswari aja. Mungkin masih ada yang cocok. Kalau enggak, biar aku cek lagi. Kak, jangan bercanda. Kamu kan tahu kondisi Mama sekarang gimana. Mama gak bisa nunggu. Hari ini aku harus cari Ratna. Ratna pasti nggak mudah biarkan adikmu pergi. Keluarga Ratna pasti nggak setuju kalau tahu soal ini. Nggak apa-apa, Kak. Demi Mama, aku nggak takut apapun. Perlu bantu selamatkan ibu angkatmu? Iya. Hahaha. Dia itu siapa sih?
Kenapa dia pakai sumsumku? Pergi. Jangan ganggu aku di sini. Ratna Prameswari. Semua salahku dulu. Selamatkan ibu angkatku. Aku siap lakukan apapun. Lihat kamu, moodku langsung jelek. Kalau lagi bad mood, aku jelas nggak mau ngapa-ngapain. Aku memang hina. Tak tahu malu. Semua salahku. Udah cukup. Setiap hari pura-pura, lemah lembut gitu buat siapa sih? Karena kamu pengen banget selamatin ibu, aku bisa aja setuju bantu kamu. Serius? Serius. Tapi ada satu syarat. Bantuin aku satu hal. Atang, Hmm. coba lihat sketsa desain yang saya buat. Sketsa desainnya. Hari ini nanti kita bisa lihat lagi. Bak Melati, kamu pakai parfum apa sih? Wangi banget. Direktur Jang, saya ke toilet dulu ya. Perempuan setia banget, ya. Lihat aja nanti kalau minum segelas ini. Kamu pasti makin lepas. Hahaha. Farid Santoso, kamu ngapain sih? Niatnya nggak baik ke kamu. Melati, kamu sangat butuh uang ya? Lihat uang langsung lupa segalanya. Iya, aku memang segitu butuh uang. Kamu kan paling tahu soal itu. Aku nggak maksud gitu. Kamu butuh berapa? Aku bisa kasih kok. Udahlah, terakhir kali aku minta tolong hampir aja nyawa melayang. Belajar dari pengalaman, jangan terus polos begitu. Kenapa kamu nggak percaya? Karena kamu itu Farid Santoso. Oke. Ada apa? Kamu lagi bikin ulah apa? Kamu baik-baik aja? Pergi aja. Jauh-jauh deh, cepat. Aku nggak mau lagi nyakitin kamu. Pergi. Ayo pergi. Halo? Dia di suite lantai 2. Farid Santoso. Farid Santoso. Kenapa kesini? Sayang Melati. Bantu dia, dong. Maksud kamu apa sih? Melati sakit leukemia, kamu tahu kan? Donor sumsum tulang cocok, tapi tak tahu siapa. Lebih konyol lagi, yang cocok itu Ratna Prameswari. Dia paksa Melati temani pria mesum makan demi bisnis. Kamu ngomong apa sih? Dia ada di mana? Halo? Aduh. Berhenti foto-foto, ya. Aduh. Jangan foto-foto lagi. Penyakit ibu aku bisa ditangani berkat kamu. Makasih ya. Aku senang banget bisa bantu kamu. Jadi donor darah buat kamu. Jangan bicara aneh-aneh. Minum cepat, nanti dingin. Aku mau cek dulu. Kenapa kamu datang? Melati, dasar nggak tahu diri. Jangan kasar. Melati, kamu memang nggak tahu diri. Farid,
Kamu tahu nggak, apa yang sudah dia lakukan padaku? Dia iri karena aku lebih hebat dan disayang. Pakai cara terendah dan paling kotor buat menjebak aku. Dia tahu aku suka kamu, tapi tetap berkali-kali dia rebut kamu dari aku. Aku nggak ngerti deh, kenapa perempuan sejahat ini kamu masih aja bela dia? Hanya itu yang mau dibahas? Maksud kamu apa? Dulu gimana kamu nyakitin Melati? Kenapa kamu tutup semua jalannya? Farid, aku nggak tahu kamu ngomong apa. Kamu pikir setelah sekian lama, aku beneran gak tahu apa-apa? Alasan kamu datang ke sini hari ini, itu karena keluarga Ratna dalam semalam kehilangan semua harta. Itu kamu? Ratna Prameswari, dengar. Keluarga Santoso masih ada, keluargamu takkan bisa bangkit lagi. Kamu seharusnya berterima kasih padaku. Aku jodohkan kamu dengan Pak Sang. Lebih baik daripada menikah dengan pengemis. Gak, Farid, kamu gak boleh gini ke aku. Semua ini karena aku suka kamu. Farid, apa aku salah? Farid, jangan begitu ke aku. Udah, cukup. Kita pergi. Maaf, Melati, tolongin kakakmu. Kakak gak mau nikah dengan Pak Sang. Dan keluarga Ratna juga. Keluarga kita gak boleh hancur. Melati, kita ini saudara kandung. Darah yang mengalir di tubuhmu itu darah keluarga Ratna. Kamu tega lihat orang tua kita tidur di jalan? Melati, kamu tega lihat orang tua kamu terlantar di jalan? Ratna Prameswari, kamu paling tahu gimana keluarga Ratna memperlakukan aku. Tidak menjatuhkan adalah kebaikan terbesar dariku. Melati Arindi, kamu bikin orang tua meninggal. Kamu nggak takut kena karma. Meskipun aku harus mati, aku tetap akan menyeret kamu ke neraka bareng aku. Bye. Semua sudah kuatur, ibu dan kakakmu sudah pindah ke ruang VIP. Nanti tinggal sama aku di sini. Oh iya, kamar ini khusus tamu, kamu bisa pakai kapan saja. Kamu nggak mau diskusi dulu sama aku? Bukannya ini aku lagi diskusi sama kamu? Tapi kan semuanya udah kamu atur duluan. Kamu coba kasih tahu, bukan ajak diskusi. Melati Arimbi, semua yang aku lakukan ini demi kamu dan demi keselamatan keluarga kamu. Gak ada maksud lain, jangan selalu mikirnya negatif gitu dong. Farid Santoso di dunia kamu itu emang gak pernah ada. Berani bilang tidak padamu, sayangnya kita memang bukan dari dunia yang sama. Melati Arimbi. Melati. Gak usah capek-capek. Kuncinya udah aku ganti. Jangan capek-capek lagi. Kunci ini sudah aku ganti. Apa maksudmu? Aku sudah beli gedung ini. Kunci kamarmu sudah diganti. Barang-barangmu sudah kupindahkan ke rumahku. Kamu? Pindah aja, tinggal sama aku, jangan bikin masalah lagi. Farid Santoso, kamu pikir kamu udah berubah, ternyata kamu tetap sama aja. Terima kasih banyak, Rizal. Tanpa kamu, mungkin aku tidur di jalan. Rumahku gede banget, tinggal sendirian juga sepi. Pas banget kamu kesini nemenin aku. Oh iya, kamu udah makan belum? Aku masak buat kamu. Makan mie instan? Aku keluar beli bahan makanan dulu, nanti masak sendiri di rumah. Oke, yuk bareng aja. Mas, beliin pacarnya bunga dong. Kita bukan pacaran, kok. Mas, istrimu cantik. Bunga pasti cocok buat dia. Hebat bicaramu. Oke, aku beli 1 buket. Sudah. Makasih. Nih. Jangan bercanda, ayo cepetan pergi. Melati, ini sudah berapa hari ya? Ada yang kirim barang bagus, mungkin ada kabar baik. Semoga kamu bahagia ya. Ini buat Ibu Siti, katanya bagus buat kesehatan. Pakai sumpit, ya. Kamu masak tumis 3 sayur ini pakai cabai ya? Iya, bukannya kamu nggak suka paprika. Aku makan kop.
Makan kayak gini juga enak ayam makan. Makan. Aku nggak makan paprika. Jangan pilih makanan. Melati. Natal nanti rencananya mau ngapain? Kayaknya bakal temenin mama di RS deh. Nemenin tante? Aku harus ngomong sama tante dulu. Nanti kamu bisa temenin aku. Kamu kan banyak teman, pasti rame tetap aja beda. Kalau nggak ada kamu. Dulu waktu Natal. Cuma kita berdua aja. Farid. Buka pintunya dong, ya Farid. Buat dua orang yang sama-sama terluka memang seharusnya saling sandar. Melati Arimbi kamu. Kamu bisa ngobrol sama aku sebentar gak? Gimana rasanya? Rasa romanya konti ini lembut banget. Kayak mawar yang sebentar lagi layu. Aromanya bikin susah dilupakan. Aku tebak, kamu pasti suka deh. Selama ini, rasa wine di mulutku selalu aja asam dan getir. Farid Santoso, kita lepasin aja satu sama lain, ya. Melati Arimbi, kalau ini gara-gara kejadian waktu itu, aku minta maaf sama kamu. Semua barang-barang udah aku. Aku capek. Kamu sudah jenguk bayi kita. Makasih, ya. Juga soal sakitnya ibuku. Beneran makasih banget. Sebenarnya, kamu gak bisa ngelepasin aku karena rasa bersalah, kan? Sekarang, kamu udah gak punya utang ke aku. Kamu udah cukup banyak berkorban. Jadi, mending kita sudahi aja sampai di sini. Melati Arimbi, kalau semua yang kulakukan bukan karena rasa bersalah. Rasa bersalah bisa pengaruhi orang? Ngasih begitu banyak buat orang lain? Melati Arimbi, setidaknya malam ini, temani aku ya. Selamat hari jadi pernikahan. Bu Santoso. Kondisimu begitu, masih minum alkohol. Nih. Makan. Ambil. Kenapa kamu keluar kedinginan? Ada makanan enak malah nggak dimakan? Kamu tuh. Makanan seenak apapun, tak ada yang cocok sepertiku. Aku ingat waktu kecil, ibuku ngerawat aku sama kakakku. Jadi waktu itu, makan ubi bakar aja rasanya mewah banget. Terus aku mikir, kalau nanti udah gede dan punya uang, aku mau tiap hari makan ubi bakar. Sudah tercapai keinginanmu, kan? Nih. Iya. Semuanya udah tercapai, nggak sebahagia yang dulu kubayangkan. Manusia memang sulit merasa puas, kan? Melati. Sedang tidak bahagia, ya? Nggak kok. Aku sekarang bahagia banget. Tapi aku ngerasain, kamu sangat terluka. Mana mungkin? Semua salahmu. Semua gara-gara kamu.
Aku seharusnya membencinya. Dia sudah memperlakukanku seperti itu. Dia benar-benar keterlaluan sama aku. Tapi aku tetap gak bisa melupakannya. Hati aku sakit banget. Harus gimana? Melati, pagi sekali sudah berangkat kerja? Iya. Kok kamu ada di sini? Ada urusan apa? Direktur Santoso alami pendarahan lambung semalam. Masalah lambung? Kok bisa sampai pendarahan lambung? Itu gara-gara setahun lalu. Masalah membuat Direktur Santoso kecanduan alkohol. Jangan minum berlebihan meski sudah berhenti. Tidak tahu apa yang terjadi kemarin. Santoso habiskan botol anggur merah. Tanpa pelayan, aku tidak akan tahu sama sekali. Bagaimana keadaannya sekarang? Kenapa tidak di rumah sakit untuk observasi? Dia maksa pulang, gak mau ditemani siapapun. Aku benar-benar gak bisa apa-apa. Semoga jangan sampai kenapa-kenapa. Belum ambil barangku. Kamu jalan dulu aja. Cuma lihat sebentar aja. Gimana kalau terjadi sesuatu? Iya, gimana kalau memang ada apa-apa? Mungkin memang terjadi sesuatu. Ngerti nggak sih? Kenapa kamu kesini? Orangnya mana? Tadi malam kalian pulang bareng kan? Maaf mengecewakanmu. Aku pulang sendiri. Kata asisten, kamu gak mau ke RS. Sudah dewasa, kenapa masih bersikap kekanak-kanakan dan enggan ke RS? Ingat hal buruk, hati jadi gak enak. Aku temenin kamu ke rumah sakit ya. Periksa yang benar, jangan nyusahin orang lain. Kamu peduli sama aku ya? Gak kok. Peduli sebagai sesama manusia aja. Hei, kamu denger nggak sih? Aku dengar kok. Melati, tunggu sebentar, aku siap-siap. Masih ada harapan. Selama kamu peduli, harapan tetap ada. Pagi. Kamu berangkat kerja sepagi ini ya? Apa kamu juga kerja keras? Naik kendaraan buru-buru demi ketemu klien utama pagi ini. Ingat sarapan, lambungmu bermasalah. Makasih. Oh iya. Ini buat kamu. Apa ini? Sup buatanku. Semoga kerja kita lancar. Tunggu, ada urusan penting. Masak sup ya? Kamu suka nggak? Wah, kamu bos besar tapi jago masak juga. Ada yang bilang padaku, kalau mau menaklukkan seseorang, harus taklukkan perutnya dulu. Melati, mungkin kamu nggak percaya. Sekarang aku bisa lihat kamu setiap hari. Aku benar-benar bahagia banget. Maaf, ada telepon masuk. Kerja saja, ya. Santoso. Pergi cepat, ya. Direktur Santoso itu Ratna Prameswari. Berita sedang diunggah online. Katanya Anda pria tak berhati tinggalkan istri. Masalahnya, harga saham perusahaan terpengaruh besar. Media kelas 3 yang bahas gosip murahan ini, hanya untuk hiburan orang. Mulai sekarang hal semacam ini, langsung tangani sendiri aja. Oke. Dia gigi banget,
tiap hari masakin kamu. Jadi, kamu mau coba nggak? Jangan deh. Takut ketahuan, nyawa bisa melayang. Nggak segitunya juga kali. Sudah dengar berita soal itu di internet? Soal Ratna Prameswari itu. Sekarang di internet semua pada kasihan sama Ratna. Katanya sih itu cowok brengsek yang diakui se-Indonesia. Sebenarnya tidak begitu. Aku cuma mau ingetin kamu aja. Jangan mudah percaya trik seperti ini. Dia keras pada diri sendiri, apalagi orang lain. Melati, kamu udah pernah kena sekali. Jangan sampai terluka lagi, ya? Iya, aku ngerti. Ayo makan. Ke parkiran dulu. Oke. Rizal Wiradana. Dokter, bagaimana kondisi Melati? Untung dia tiba tepat waktu. Pasien punya riwayat jantung. Lebih waspada dalam keseharian. Obat seperti Dobutamin. Efeknya kuat pada kontraksi pembuluh. Hindari sebisa mungkin nanti. Obat seperti itu bisa memicu serangan jantung akut. Sudah hampir 2 tahun sejak operasi. Pemulihannya baik, kami sudah perhatian. Kenapa bisa begini? Ada apa ini? Mengapa tiba-tiba dirawat? Melati butuh istirahat. Mari bicara. Berani kok, jangan remehkan aku. Kenapa Melati dirawat? Laporan ini jawabannya. Siapa mau mencelakakannya? Farid, kenapa kamu pura-pura begini? Masih ada gunanya? Apa salah Melati? Kenapa kamu maksa dia begini? Bukan aku. Tetap ada hubungannya denganmu. Kamu memaksa Melati sampai seperti ini dari awal. Dasar brengsek. Melati Arimbi. Biar aku saja. Sudahlah, Tuan Muda Santoso, kalau kamu ceroboh lagi. Melati kini sangat lemah, mudah jatuh. Kamu kira aku pelakunya? Pulang dulu, ya. Rizal bisa jagain aku. Jika aku mau menyakitimu, sudah banyak kesempatan. Kenapa harus tunggu? Melati sudah lama melewati semuanya. Apa kamu masih belum paham? Tapi kenyataannya jelas di depan mata, gimana aku bisa percaya sama kamu? Oke. Sekarang aku bakal cari bukti. Aku mau tahu, siapa yang ingin menyakitimu? Tuan Muda Santoso, mending kamu berhenti saja. Masa kamu masih nggak bisa lihat jelas? Selama ada di samping Melati, dia akan terus. Selama 2 tahun ini, luka dan penderitaan tak henti. Dia hidupnya gimana? Kamu tahu seberapa susah dia bertahan? Aku tahu. Aku ingin sekali menebus semuanya. Menebus? Tuan Muda Santoso penuh cinta. Saat bahaya, kamu di mana? Udah aku bilang aku lagi rapat. HP aku mati kalau enggak. Kalau enggak apa? Kamu enggak pantas ada di samping Melati. Rizal Wiradana. Udah cukup. Pergi. Aku benci kamu sepenuh hati. Saat dia kritis, kamu di mana? Kamu tak pantas di samping Melati. Direktur Santoso, jangan minum lagi. Pergi sekarang. Jangan terus begini, Pak Santoso. Di perusahaan ada ribuan orang. Semua tergantung pada Anda. Jangan fokus pada satu wanita saja. Ibu Siti sudah sering telepon dari sana. Ibu Siti sangat khawatir sama Anda. Direktur Santoso, Anda harus segera bangkit. Udah saya tahu kok. Akan segera saya selesaikan. Baik. Ayo cepat pergi, cepat balik ya. Ibu Siti, selamat ya. Semuanya sesuai rencana Anda. Sekarang Direktur Santoso sudah pisah sama Melati. Iya, akan kubujuk Direktur Santoso kembali. B. Benar-benar. Terima kasih, Ibu Siti. D. Direktur Santoso. Hubungi aku kapan saja jika ada kabar tentang ibu. Santai saja. Ibu sudah tua. Hal-hal begini pasti terjadi, tapi kamu baru saja keluar dari rumah sakit. Kamu harus istirahat yang cukup, ya? Iya, aku ngerti kok. Ibu aku titip sama kamu,
Ya, Tenang aja. Nona Melati, bisakah kita bicara sebentar? maaf, aku gak mau bicara. Tolong beri aku sedikit waktu, Nona Melati. Duduk saja, aku dengar. Nona Melati, aku minta maaf sama kamu. Aku yang bikin kamu masuk rumah sakit, bukan Direktur Santoso. Jangan bantu dia berpura-pura. Dia sudah tidak penting lagi, kan? Enggak. Santoso benar dari awal hingga akhir. Iya. Itu Ibu Siti. Ibu Siti yang nyuruh aku begitu. Aku tak ingin menyakitimu. Aku cuma mau kasih kamu pelajaran, agar kamu paham dan mundur, tapi aku tak tahu. Maaf banget. Ternyata Ibu Siti. Ibu Siti sangat baik. Sekarang malah. Nona Melati, aku udah cerita semua ke kamu. Kamu bisa nggak bantu aku? Bantu ngomong baik ke Direktur Santoso. Saya tak boleh kehilangan pekerjaan ini. Nona Melati, aku punya istri dan anak. Tolong, bantu aku. Mohon sekali. Sulit juga bagimu. Duduk saja, aku akan bicara dengannya. Terima kasih, Nona Melati. Farid Santoso, ayo kita bicara. Oke. Silakan bicara. Farid Santoso, kamu pergi saja. Dia nggak pernah nyari kamu. Masih pikir aku pelakunya? Dia sudah cerita. Bukan kamu yang buat. Itu nenek. Nenek, orang sebaik itu, demi kamu, sampai harus usir aku. Kamu masih gak ngerti maksudnya? Aku nggak ngerti. Melati Arimbi, aku benar-benar bingung. Dulu aku memang gak mau sama kamu. Kamu berjuang demi menikahiku. Mataku dan hatiku kini milikmu. Tapi kamu malah terus-terusan dorong aku pergi. Melati, sebenarnya kamu maunya aku gimana? Aku sama kamu memang gak seharusnya bareng. Bareng sama kamu, aku gak pernah ngerasa bahagia. Aku selalu keinget mimpi buruk waktu itu. Setiap menit, setiap detik, hatiku sakit sampai susah nafas. Jadi, lebih baik kita saling melepaskan aja. Bisa kan? Melati, jawab aku, selama ini, apa kamu pernah suka sama aku walau cuma sedetik? Gak pernah. Kamu bohong. Farid, jangan kayak gini. Melati, urusan nenek, biar aku yang selesaikan. Aku akan atasi semua rintangan. Cukup temani aku, itu sudah cukup. Aku. Melati, jangan paksa aku lagi. Kak. Penolakan transplantasi para pasien tua. Saran, tindakan konservatif. Dokter, maksud dokter, ibu saya. Biarkan orang tua tenang beberapa hari ke depan. Adik, ada beberapa hal, sebagai kakak, sebenarnya aku nggak pantas ngomong. Tapi sekarang, Kak, ngomong aja. kamu tinggalkan aja Farid Santoso. Aku sama Mama udah tahu kok. Mama bisa dirawat di VIP dan ada dokter hebat. Farid Santoso yang ngurus Mama. Harry Arimbi, kebaikannya, seumur hidup bakal balas budi ke dia. Tapi aku sama Mama gak sanggup lihat kamu terpaksa mengorbankan diri demi kita. Tapi Kak, aku sama Farid. Adik, Mama paling khawatir soal kamu. Bikin Mama tenang saat kamu pergi. Aku ngerti, Kak. Kenapa nggak jawab telepon? Mari bicara di luar. Mau jelasin dulu? Farid Santoso, menurutku, kita memang gak cocok. Nggak cocok? Masih merasa kita nggak cocok?
Anggap aja ini salahku ke kamu. Aku benar-benar gak bisa bareng kamu. Udah cukup. Melati Arimbi. Aku udah bilang, jangan paksa aku lagi. Halo, Direktur Chen. Kamu ngapain? Sepertinya aku terlalu baik padamu. Jadi mungkin kamu lupa sebenarnya aku orang kayak gimana. Fasilitas medis di kota Cendana lebih baik. Saya akan urus Ibu Siti. Kamu sudah gila, Farid Santoso. Keadaan ibu aku sekarang. Nggak bisa diajak perjalanan jauh. Kamu mau dia mati, ya? Apa urusannya itu denganku? Farid Santoso, kamu tega banget. Ngomong sejahat itu. Kamu ancam nyawa, orang hidup jadi ancaman buatku. Kok kamu bisa sekejam itu? Segois itu. Aku kejam, aku egois. Terus kamu? Kamu bisa peduli sama semua orang di dunia, kecuali aku. Melati Arimbi, kamu justru yang paling egois di sini. Maaf. Cantik banget. Kamu juga kelihatan keren. Sebenarnya, yang seharusnya berdiri di sini bukan aku. Maaf ya, Rizal. Membuat kamu ikut main dalam drama seaneh ini. Selama Ibu Siti fokus berobat, aku rela lakukan apa saja. Bahkan kalaupun gak ada Ibu Siti, akan selalu kujaga dirimu seumur hidupku. Rizal, bisa terus ada di sampingku. Aku benar-benar berterima kasih. Sebenarnya, kalau waktu bisa sedikit lebih sabar sama aku, mungkin semuanya bakal beda, ya. Jangan pikirkan hal aneh, kita masih banyak yang harus dilakukan. Iya. Iya. Direktur Santoso, kenapa masih di sini minum-minum? Oh, kamu toh. Pas banget kamu datang. Ayo, masuk, temenin aku minum 1 gelas. Direktur Santoso, Anda. Coba sadar dulu, deh. Aku tuh sadar kok. Kamu? Apa kamu nurut sama nenek? Kamu bilang ke nenek, bilang kalau aku kalah. Aku nggak mau main lagi. Kalah. Nih, minum. Hah? Pak Santoso, saya perlu bicara penting dengan Anda. Masih ada apa lagi? Apa sih yang lebih penting dari minum? Ratna Prameswari itu. Ratna Prameswari berencana serang Ibu Siti. Apa? Karena dia kakak kandung Melati Arimbi, aku masih memberi dia kesempatan. Dia benar-benar tak tahu diri. Masih berani jahat sama nenekku. Untung kita tahu tepat waktu. Tenang saja. Ibu Siti juga nggak kenapa-kenapa kok, tapi anak buah Ratna Prameswari baru saja mengabari. Sekarang Ratna lagi menuju Aula Abad Raya. Melati Arimbi resepsi di sana hari ini. Apa kamu bilang? Kenapa nggak bilang tadi? Aku mau bicara, tapi Bapak yang. Ayo, cepat. Tenang aja. Adik kecil aku pasti bakal. Mama pasti senang lihat momen terindahmu. Oke. 3, 2, 1 oke. Gimana dong, udah sampai lokasi resepsi, aku beneran agak gugup nih. Cepat. Ayo, cepat. Kamu dengar tidak? Cepat. Ayo, lebih cepat lagi. Perempuan sial, mampus. Hati-hati. Kau sudah gila, Pratna. Melati Arimbi. Lo yang bikin dia mati. Farid, aku kangen banget sama kamu.
sangat rindu kamu. Direktur Santoso. Farid. Farid. Jangan. Jangan. Hahaha. Karma. Ini semua balasan buat kamu. Silakan pilih dia. Kamu gak pernah mau sama aku. Diam. Karma. Farid. Aku nggak apa-apa. Farid, kamu gimana? Farid. Yang penting kamu baik-baik. Farid. Bagaimana keadaan mereka? Kondisi dua orang kritis di rumah sakit kami. Golongan darah B menipis. Hanya bisa selamatkan satu orang. Segera putuskan. 2 orang? Tidak bisa diselamatkan bersamaan? Cepat putuskan. Waktunya mendesak. Rizal dulu. Selamatkan Rizal dulu. Bye. Nona Melati, kok kamu bisa begitu? Santoso terluka di dadanya. Dia harus diprioritaskan. Kenapa kamu benci banget sama dia? Mau dia mati? Bukan begitu. Aku gak pernah ingin dia mati. Beneran, aku gak mau. Suster, ambil darah saya. Bolongan darah saya bisa buat Farid. Perawat kamu ambil darahku. Gunakan darahku, golongan O, selamatkan Farid. Darahmu beda dari mereka. Darahmu hanya untuk darurat saja. Ada yang golongan darah B? Kalau enggak, situasinya bahaya. Pak, Bapak punya darah B? Tolong selamatkan suami saya. Dia sudah kritis. Apa Bapak punya golongan darah B? Bisa nggak tolong saya? Bukan. Pak, punya darah B? Pak, tolong selamatkan suami saya. Saya mohon. Dokter, suami saya sekarang butuh darah B. Bisa nggak Bapak bantu selamatkan dia? Saya mohon banget, saya benar-benar mohon. Saya rela berlutut di depan Bapak, saya mohon banget. Tolong bantu saya benar-benar mohon. Gak nyangka kamu ngajak aku minum. Apa kabar akhir-akhir ini? Farid Santoso. Setelah keluar dari rumah sakit, Melati terus mencari kamu. Cari aku buat apa? Apakah aku sudah mati? Hari ini aku ketemu kamu, ada sesuatu yang mau aku minta tolong. Apa tuh? Aku rela melepas kalian. Akan kuurus surat cerai nanti. Melati bahagia ke depan. Aku titip sama kamu. Apa? Farid Santoso? Apa tadi kamu bilang? Aku nggak salah dengar, kan? Aku bilang kebahagiaan Melati ke depannya, aku titip sama kamu. Kalau aku nggak bisa... Coba aja dulu. Aku takkan biarkan kamu pergi. Serem banget, ya. Aku harus menolak. Aku tak bisa beri bahagia Melati. Coba ulang lagi. Ingin tahu saat itu, kenapa Melati lebih dulu nolong aku? Dia berutang jantung padaku. Maksud kamu apa?
kamu udah sadar. Malam itu, dia benar-benar nyaris mati. Sedikit saja kesalahan, nyawanya pasti melayang. Seolah Tuhan kasihan padanya. Dia akhirnya selamat. Jadi sekarang kamu tahu, kenapa waktu itu dia menyelamatkanku? Karena yang dia cintai bukan aku. Motif semua tindakannya. Karena dia pakai jantung mantan pacarku. Makanya dia begitu. Perhatian sama aku. Farid, tiket pesawat besok jam 8 sudah dipesan. Oke, saya mengerti. Sudah yakin tidak mau? Waktunya hampir tiba, Pak Santoso. Pak Santoso. Mohon sampaikan maaf saya. Pak Direktur.